kembali lagi kita dapat bertemu walaupun secara online untuk beribadah bersama. Ya, pada hari Minggu ini kita mau belajar dari kisah perjanjian baru dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Mari dibuka Alkitabnya, kitab Kolose. Kolose itu ada sebelum Filipi, setelah Filipi dan sebelum Tesalonika. Sudah? Oke, kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4 kakak bacakan untuk kita semua. Adik-adik bisa baca dari rumah masing-masing. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Ya, tema kita pada hari ini adik-adik adalah ini. Iman yang menyelamatkan. Apa? Iman yang menyelamatkan. Ini kata-katanya rohani sekali ya. Dan apa sih pengertian dari iman yang menyelamatkan? Kita bahas satu-satu dulu ya. Kata iman. Kata iman itu ada pengertiannya di kitab Ibrani 11 ayat 1. Nah, sama masih di perjanjian baru. Coba adik buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan pasti adalah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, bagaimana hidup di surga yang menyenangkan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan. Pokoknya hidup yang bahagia selalu. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk merasakan kebahagiaan itu walaupun saat ini kita masih ada di bumi? Nah, kehidupan yang bahagia tadi itu kan ada di surga, tapi kita belum ada di surga. Nah, tapi kita percaya bahwa nanti kelak kita semua anak-anak Tuhan akan berkumpul di surga merasakan yang tadi kakak sebutkan, bahagia, senang, damai sejahtera, sukacita. Nah, jadi kita percaya bahwa kita sudah meyakini bahwa kita nanti akan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Nah, bagaimana iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di minggu yang lalu. Apa minggu yang lalu, Dek? Minggu yang lalu itu kita merayakan Paskah. Ya, Paskah adalah ibadah yang dilakukan untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik semua dan dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Karena apa? Karena tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk menebus dosa kita. Sekali lagi, tidak ada satupun perbuatan baik yang kakak lakukan, yang adik-adik lakukan, yang orang tua lakukan, dan seluruh umat Tuhan di bumi ini lakukan untuk selamat dari dosa. Hanya karena penebusan darah Yesus Kristus yang mati di kayu saliblah yang membuat kita layak menjadi anak Tuhan yang hidup di surga. Nah, jadi cerita Kolose ini mengatakan kepada kita bahwa kita, kalau kamu dibangkitkan, jadi kita itu sudah mati, dosa-dosa itu sudah mati, sudah
dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah lahir, sudah bangkit dari kematian, yang dimana di minggu lalu kita rayakan Paskah, itu tandanya kita sudah menjadi anak-anak yang baru, hidup yang dimana semuanya dilakukan baik dan melakukan yang terbaik. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi hidup dalam kesedihan gitu. Nah, sebagai anak-anak yang sudah dibayar lunas dosa-dosanya, kita diminta Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perkara yang di atas itu artinya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, adik-adik. Perbuatan yang baik itu bagaimana sih contohnya? Contohnya itu adalah melakukan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa aja? Buah-buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kakak bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah contoh-contoh dari perkara-perkara yang di atas. Nah, di Alkitab sendiri ada tokoh-tokoh yang sudah melakukan perbuatan buah-buah roh. Dari Nuh, Abraham, Musa, Daud, Daniel. Mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang dimana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang dimana kita patut teladani, kita patut tiru dan contoh perbuatan-perbuatan mereka. Itu semuanya ada. Nanti kakak tayangkan cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang tadi kakak sebutkan. Awas, hati-hati dengan kayunya. Oh, hai, maaf, saya tidak sadar. Saya sedang sibuk membuat bahtera. Oh iya, namaku Nuh. Aku punya orang anak yang sudah menikah, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Aku disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Aku turuti saja apa yang Tuhan mau. Meskipun orang-orang di sekitarku mengejek dan menganggapku seperti orang gila. Bahtera ini sudah kubuat sejak lama. Tuhan menyuruhku membuat ketika aku berusia 500 tahun. Sekarang, usiaku sudah masuk 600 tahun. Dan sebentar lagi, bahtera yang kubuat bersama seluruh keluargaku ini hampir selesai. Tuhan bilang, akan ada hewan-hewan yang akan menumpang di dalam bahtera ini. Aku sudah tidak sabar melihat hewan-hewan itu berkumpul di sini. Kira-kira apa yang selanjutnya akan terjadi? Kalian semua bisa membaca kisahku mulai kitab Kejadian 6. Semoga kalian bisa belajar banyak tentang Tuhan melalui kehidupanku. Berdoa dulu ya sebelum membaca. Amin. Yuk mulai baca. Shalom. Kalian sudah kenal saya belum? Nama saya Abraham. Dulu saya bernama Abram. Keturunanku ada di seluruh dunia, termasuk kamu. Ya, kamu termasuk anak dan cucuku. Tidak percaya? Begini ceritanya. Tuhan memanggilku untuk meninggalkan tanah kelahiranku di Ur dan pergi ke tanah Kanaan. Selain istriku Sarah, ayahku Tera, dan keponakanku Lut, kubawa serta. Kami tiba di daerah Haran. Wah, tanahnya subur dan makmur.
Tetapi itu bukan pilihan Tuhan. Akhirnya aku meninggalkan tanah itu dan tetap menuju ke tanah pilihan Tuhan. Sangat banyak tantangan, termasuk aku harus berpisah dengan keponakanku. Sampai masa tuaku, aku tak kunjung mempunyai satu anak pun. Padahal Tuhan berjanji akan membuat keturunanku seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tuhan kembali berjanji kepadaku, dan sekarang namaku diganti menjadi Abraham dan istriku Sarah. Tuhan berbicara lain. Akhirnya kami mempunyai keturunan yang Tuhan inginkan, yaitu Ishak. Dari Ishaklah akhirnya keturunanku menyebar ke seluruh bumi. Sangat banyak yang belum aku ceritakan. Maka dari itu, ayo baca kisah Abraham dalam kitab Kejadian. Itu kitab urutan pertama dalam Alkitab. Berdoa dulu ya sebelum membaca. Oh, halo. Mari berkenalan. Namaku Musa. Waktu kecil, aku ditemukan oleh putri Firaun dalam sebuah keranjang yang mengapung di sungai Nil. Aku pun dibesarkan di lingkungan kerajaan Mesir. Beranjak dewasa, aku tumbuh menjadi seorang yang bijaksana dan penuh hikmat dari Tuhan. Usut punya usut, ternyata orang tua kandungku berasal dari bangsa Israel. Bangsa yang sudah lama diperbudak dan disiksa oleh bangsa Mesir. Aku sungguh tak tega melihat bangsaku diperlakukan seperti itu. Berbekal keteguhan hati dan urapan Tuhan, aku berencana untuk membawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir. Tidak, pasukan Mesir mengejar kami. Di depan ada lautan yang luas. Bagaimana aku dan orang-orang bangsaku bisa melewatinya, sedangkan musuh semakin dekat? Dalam hati, aku meminta Tuhan memberikan mujizat pertolongannya. Ya, aku memiliki sebuah tongkat kayu yang selalu kubawa kemanapun. Apakah Tuhan akan membantuku lewat tongkat ini? Tetapi bagaimana caranya? Biar nggak penasaran, baca kisah selengkapnya dalam kitab Keluaran ya. Tapi berdoa dulu yuk. Hai, coba tebak siapa aku? Rambutku ikal dan kemerahan. Tiap hari, aku mengembalakan beberapa ekor domba. Walau badanku kecil, aku berani melawan beruang dan singa yang mengganggu dombaku. Aku senang bernyanyi memuji Tuhan dengan memetik harpa. Sampai suatu hari, saat aku dicari oleh Nabi Samuel dan mengurapiku menjadi raja. Wah, aku senang sekali. Tetapi, aku tetap setia menunggu waktu Tuhan. Sampai suatu hari, aku mendengar nama Tuhan diolok-olok oleh seorang yang tinggi besar di tengah medan perang. Aku harus melawannya. Bangsaku harus menang. Namun kenyataannya, aku bukan tentara seperti kakakku. Raja Saul pun memanggilku untuk memastikan keselamatanku dengan memakaikan baju perangnya kepadaku. Waduh, beratnya aku malah tidak bisa bergerak. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak usah memakai baju perang karena Tuhan besertaku. Sampai di tengah medan tempur, aku hanya mendapati batu-batu saja. Dan aku pun ditertawakan banyak orang karena melawan seorang tentara unggulan hanya dengan tongkat dan umban saja. Wah, apa yang terjadi ya? Aku kan belum pernah berperang. Kita lihat di dalam Alkitab. Kamu harus berdoa dulu ya sebelum membaca Alkitab. 1, 2, 3. Hei kamu, pernah dengar suara singa tidak? Nah, kaget ya? Itu suara singa. Namaku Daniel. Aku dibawa ke negeri Babel bersama dengan teman-temanku, Sadrak, Mesak, Abednego.
Sementara mereka ditempatkan untuk memerintah kota-kota oleh raja. Aku diminta untuk selalu tinggal di istana raja. Sewaktu-waktu raja membutuhkan aku, maka aku ada di dekat raja. Aku juga bekerja jadi kepala menteri di kerajaan Media Persia. Aku sangat akrab dengan raja-rajaku, maka banyak yang iri terhadapku. Sampai-sampai mereka berkomplot untuk menjebakku. Mereka menjebak raja agar aku bersalah dengan alasan aku berdoa kepada Tuhan dan bukan kepada Raja Darius. Raja Darius sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan terlanjur diumumkan. Apa itu peraturannya? Barang siapa yang tidak menyembah Raja Darius, maka dia akan dihukum dengan masuk ke kandang singa-singa ganas yang lapar. Namun aku yakin Tuhan menyertaiku. Aku digiring sampai ke sebuah gua yang berisi singa-singa itu. Wah, apa yang terjadi ya? Apakah mereka akan memakanku? Yuk, segera baca kitab Daniel. Oh iya, kamu harus berdoa dulu sebelum membaca Alkitab ya. Halo semua, ini kisahku, Paulus. Apa kamu pernah mendengar namaku? Sebelum bertobat, aku dipanggil dengan nama Saulus. Tetapi setelah mengikuti Yesus, namaku berganti menjadi Paulus. Dalam perjalanan penginjilan firman Tuhan, aku singgah di Pafos bersama dengan Barnabas dan Yohanes. Disitulah aku bertemu dengan seorang nabi palsu sekaligus tukang sihir yang punya niat jahat pada seorang gubernur pulau Pafos tersebut. Aku tidak akan membiarkan kuasa roh jahat mempengaruhi gubernur itu. Dengan urapan Tuhan dan Roh Kudus, aku diberi kuasa untuk melawan iblis-iblis itu. Hai anak iblis, kau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kau musuh segala kebenaran. Kau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Apa yang terjadi setelah itu? Temukan jawaban dalam Alkitab ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, saat ini, di zaman sekarang ini, kita diminta sebagai pahlawan-pahlawan iman, di mana kita anak-anak Tuhan mencerminkan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh Tuhan tadi, yang buah-buah roh. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta Tuhan untuk belajar, untuk rajin berdoa, untuk rajin baca Alkitab, supaya cara kita berkata-kata, berjalan, bertingkah laku, bertemu dengan siapapun, semua orang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jadi, pada minggu hari ini kita diminta Tuhan agar menjadi orang yang diberkati Tuhan, adalah orang-orang yang membagikan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan lagi kepada orang lain. Ya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.